Pembentukan Provinsi Tapanuli atau Protap yang awalnya merupakan aspirasi 4 kabupaten kota pada tahun 2002 lalu, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga, hingga tahun 2022 ini terus diperjuangkan. Bahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah mengatur bahwa sebuah provinsi dapat dibentuk minimal dari 3 kabupaten kota, sementara persyaratan minimal pembentukan Protap telah terpenuhi. Seperti halnya Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli atau PPPT terus berjuang untuk percepatan pembentukan Protap dengan mempersiapkan seluruh berkas dan meminta dukungan kepada pemangku kepentingan seperti DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri serta tokoh-tokoh kelahiran Tapanuli di Jakarta. Pada 29 November 2022, delegasi PPPT akan berangkat ke Jakarta menyampaikan dokumen pengusulan pencabutan moratorium dan pembentukan Provinsi Tapanuli. Namun sebelumnya pihak delegasi PPPT terlebih dahulu beraudensi dengan tokoh perempuan di Tapanuli Utara, Fatimah Huta Barat, yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Tapanuli Utara. Dalam pertemuan tersebut, Fatimah Huta Barat menandatangani akta pendirian PPPT. Dengan demikian, Fatimah Huta Barat duduk sebagai pendiri PPPT. Pada audensi tersebut sekaligus penyerahan buku yang ditulis oleh Yongge Sihombing berjudul Jokowi Maestro Pembangunan Ekonomi Indonesia kepada Ibu Fatimah. Pada tanggal 7 Juli 2022 di Hotel Madani Medan, bersamaan kedatangan Bapak Presiden Republik Indonesia, telah saya luncurkan buku berjudul Jokowi Maestro Pembangunan Ekonomi Indonesia, sebuah catatan keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia yang digerakkan oleh gaya kepemimpinan Presiden Jokowi yang efektif. Semoga berkarya terus sampai akhir hayat. Selanjutnya delegasi PPPT berangkat dari Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Selasa 29 November 2022 menuju Bandara Soekarno-Hatta, dan agendanya tanggal 30 November 2022 mencetak dokumen pengusulan Provinsi Tapanuli ke Percetakan Bintang di kawasan Pusat Percetakan Bendungan Hilir atau Benhil, Jakarta, dan juga menyampaikan surat audensi ke rumah pribadi Bapak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Marves. Pada Kamis 2 Desember 2022, delegasi PPPT juga menyampaikan dokumen pengusulan pembentukan Provinsi Tapanuli kepada Ketua DPR RI Dr. Haji Puan Maharani, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua MPR RI Dr. Bambang Suesatyo, SEMBA, DPD RI AA Lanyala Mahmud Mataliti, dan kepada putra-putri Tapanuli yang duduk di DPR RI dan DPD RI. Di hari yang sama, delegasi PPPT audensi kepada Ketua Koordinator Pressroom Gedung DPR RI Ari. Audensi delegasi PPPT ke Pressroom DPR RI bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan pihak media di DPR RI serta untuk menyusun jadwal kegiatan diskusi rutin tentang usulan pembentukan Provinsi Tapanuli. Selanjutnya pada Jumat 3 Desember 2022, delegasi PPPT menyampaikan dokumen dan sekaligus menyampaikan permohonan audensi delegasi PPPT kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Di hari yang sama juga delegasi PPPT audensi dengan Bapak Dr. Robert Simbolon MAP selaku putra kelahiran Samosir, menjabat Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan juga menjabat Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP, mantan pejabat Departemen Dalam Negeri, mantan PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan PJ Gubernur Bengkulu. Pada pertemuan tersebut, Yongge Sihombing menyerahkan buku yang ditulisnya dengan judul Jokowi Maestro Pembangunan Ekonomi Indonesia kepada Dr. Robert Simbolon MAP. Menurut Sekjen PPPT Yongge Sihombing, PPPT akan terus berjuang untuk percepatan pembentukan Protap dengan mengusulkan 3 opsi yang ada. Baik, terima kasih. Langkah untuk selanjutnya besok kami akan berangkat, namanya delegasi Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli berangkat ke Jakarta untuk membawa surat-surat dan dokumen serta kain kanvas yang telah ditandatangani oleh seluruh masyarakat
sekawasan Danau Toba. Historisnya kita sudah 50 tahun atau setengah abad. Oleh karena itu kita juga sudah tuliskan yang saat ini sedang dalam proses finalisasi, yaitu berjudul buku 50 tahun atau setengah abad kerinduan dan penantian masyarakat Tapanuli untuk terciptanya, terwujudnya Provinsi Tapanuli. Kemudian kami juga melangkah ke Jakarta itu seiring dengan telah diketoknya 8 RUU pada tanggal 17 November 2022 oleh Ibu Puan. Salah satu di dalam RUU yang disetujui itu adalah RUU Provinsi Sumatera Utara. Kita berharap melalui diketoknya RUU Provinsi Sumatera Utara menjadi pintu masuk daripada materi atau pengusulan Provinsi Tapanuli. Kita akan mengusulkan ada 3 model atau 3 format. Pertama, format yang telah disampaikan oleh para pemerakarsa kita dahulu, yaitu ada 7 kabupaten, antara lain Kabupaten Samosir, Toba, Kabupaten Taput, Kabupaten Humbang Hasundutan, kemudian Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan juga Nias Selatan. Ini konsep yang pertama. Untuk konsep kedua, kita mengusulkan itu beranjak dari Keresidenan Tapanuli, wilayah-wilayah yang ada dalam Keresidenan Tapanuli. Kemudian untuk format yang ketiga adalah berbasis kepada wilayah yang ada di kawasan Danau Toba yang terdiri dari 10 kabupaten. Nantinya kita mengharapkan biarlah pemerintah pusat nanti yang memilih mana dari antara 3 ini. Sementara menurut tokoh perempuan Tapanuli Utara, Fatimah Huta Barat, yang juga Wakil Ketua DPRD Tapanuli Utara, masyarakat Tapanuli berharap Presiden Jokowi dapat mewujudkan Provinsi Tapanuli, sebab masyarakat Tapanuli telah memenangkan Presiden Jokowi pada pemilu 2019 lalu, perolehan 90% suara di Tapanuli. Harapan kami masyarakat khusus Tapanuli mengharapkan Pak Jokowi selagi masih menjabat 2 tahun ini cepat direlasikan menjadi Provinsi Tapanuli. Itu harapan kami, karena kami juga menganggap Pak Jokowi itu bukan lagi sudah seperti saudara, karena kami memenangkan 90% Pak Jokowi. Jadi ingat kami. Terima kasih Pak Jokowi. Hingga saat ini masyarakat Tapanuli terus berjuang dan berharap Provinsi Tapanuli dapat terwujud, sehingga pemerataan dan akselerasi pembangunan di segala bidang di wilayah Tapanuli dapat terwujud untuk kesejahteraan masyarakat Tapanuli. Semoga.